Dan data tahun ini itu sudah mencapai 6.000 pasien stroke yang datang ke IGD setiap tahun. Nah, bagaimana dengan pelayanannya? Kita perhatikan di sini bahwa pusat pelayanan stroke masih terfokus di Jawa dan Sumatera. Di Aceh juga sudah ada ya. Tetapi di daerah lain kita di Indonesia, saudara-saudara kita itu belum ada rumah sakit yang ready stroke. Demikian juga pengobatan trombolisis, nanti akan kita bahas, apa sih obat ini gitu ya. Obat ini mampu mengencerkan pembekuan darah sehingga yang harusnya stroke nggak jadi stroke, tapi ada syarat-syaratnya. Kita mulai tahun 2015 di Rumah Sakit PON, itu hanya 7 pasien setahun. Sekarang sudah meningkat dengan tajam saat ini menjadi sekitar 300 pasien setahun yang dilakukan trombolitik. Stroke is a brain attack. Jadi stroke itu adalah serangan otak. Mungkin masyarakat kita lebih mengenal heart attack ya. Kalau misalnya nih ada orang yang ngeluh sakit dada, ada orang yang tiba-tiba jatuh pingsan, wah ini serangan jantung nih. Jadi serangan jantung itu sudah sangat populer. Tetapi kalau serangan otak atau brain attack itu mungkin masih belum dipahami oleh masyarakat, terutama yang di daerah-daerah. Kalau misalnya ada satu orang yang tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa melihat, tiba-tiba lemah separuh badan, biasanya masih, "Aduh istirahat dulu deh, mungkin nanti kecapean kamu, jadi nanti habis istirahat mungkin akan pulih." Nah kebetulan mungkin di antara mereka sebagian sehat lagi ya, yang kita kenal dengan TIA, Transient Ischemic Attack. Serangan otak selintas sehat lagi kok. Nah itu dianggapnya bukan stroke, padahal teman-teman itu adalah stroke. Jadi saat ini TIA dianggap sudah bagian dari memang tuh penyakit stroke. Apa sih stroke? Intinya adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang menuju ke otak yang menyebabkan otak itu kekurangan oksigen karena kekurangan aliran darah yang pada akhirnya mengalami gangguan. Penyebabnya bisa penyumbatan, bisa pecahnya pembuluh darah. Nah, bahkan stroke ini bisa menyebabkan kematian. Satu lagi khasnya adalah tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa melihat, tiba-tiba gangguan memori, tiba-tiba lemas paruh badan gitu ya, itu berarti, kita curigai sebagai stroke. Apa peran perawat? Peran perawat ataupun tenaga kesehatan lain sebetulnya pada tahap fase akut adalah menyelamatkan otak yang mau mati gitu. Jadi dia belum mati ya. Kalau kita lihat gambar di sini namanya penumbra. Penumbra ini di sekeliling daerah yang mati karena kalau udah infak sudah tidak bisa pulih, tidak bisa regenerasi. Tetapi yang kita selamatkan daerah sekitarnya. Nah ini agak berbeda dengan kalau dia datang cepat. Kalau kurang dari 3 jam, infak ini belum terjadi. Sehingga kalau kita beri pertolongan cepat, misalnya dengan terapi trombolisis, pasien nggak jadi infak, bisa sembuh sempurna, gitu ya. Oke. Nah, tata laksana pasien stroke ada 4 fase. Fase hiperakut, fase akut, subakut, dan fase rehab. Saya diberi tugas terutama adalah untuk fase hiperakut ini, tapi nanti ada waktu kita tambah lagi yang peran perawat pada fase rehab ya teman-teman. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, apa, rujukan kita dalam memberikan pelayanan pada pasien stroke? Yang pertama adalah guideline atau panduan yang diterbitkan oleh AHA. AHA itu adalah American Heart Association, mereka sama ya, American Association atau American Heart atau Stroke Association, jadi ASA atau AHA. Itu mengeluarkan panduan pada tahun 2019 untuk pasien stroke iskemik. Kita juga bisa lihat dari European Stroke Organization atau ISO, atau bisa Anda lihat di Indonesia sendiri kita sudah punya, adalah PNPK Stroke, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stroke, tapi ini lebih berat ke medik ya. Ini sama terbitnya tahun 2019. Saya sebenarnya sudah pernah dulu, bersama teman-teman yang lain ya, Eee, menyusun buku standar perawatan stroke yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama tuh tahun 2004, saya masih di RSCM. Kemudian yang kedua adalah tahun 2012 ini, perpindahan saya mau ke rumah sakit PON. Jadi saya ikut separuh bukan separuh waktu saya di RSCM, kemudian waktu selesai saya udah di rumah sakit PON. Sampai saat ini belum ada lagi buku panduannya. Jadi ini adalah hanya baru panduan yang terakhir tahun 2012.
Nah, selain tadi saya bilang peran perawat apa sih gitu ya, menyelamatkan daerah yang penumbra tadi. Nah, waktu merupakan hal yang paling penting, karena ada namanya therapeutic window, yaitu jendela kesempatan. Apabila kita mampu memanfaatkan waktu dengan baik, tadi neuronya banyak yang nggak rusak, bahkan bisa sembuh sempurna gitu ya. Tetapi hal ini perlu keterlibatan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Mungkin saat ini tim kesehatan seperti Bapak Ibu yang ikuti hari ini sudah ikut workshop, ikut pelatihan, sudah ikut training. Tapi kalau keluarga pasien nggak bawa cepat, ya percuma kita di rumah sakit gitu ya. Maksud saya kita hanya nunggu saja, mereka datang udah terlambat biasanya. Sehingga yang penting peran perawat lagi adalah mengedukasi. Ya mungkin ini sebuah tugas pemerintah sebetulnya, tetapi karena kita sebagai tenaga kesehatan tidak ada salahnya kita memberikan edukasi masyarakat, keluarga, teman-teman ya, bahwa stroke itu serangan otak loh, harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, oleh karena stroke itu adalah serangan otak atau brain attack, merupakan kedaruratan medik. Jadi harus cepat dibawa ke rumah sakit, karena penelitian menunjukkan kalau dibawa cepat, ditolong cepat, itu mengurangi cacat menjadi seminimal mungkin. Nah, dimulai dari pre-hospital dan IGD. Jadi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, saya tuh seperti disampaikan oleh moderator ya, pada tahun 94 saya sudah dikirim ke Australia untuk belajar tentang stroke selama 3 bulan. Mungkin rekan-rekan ada yang belum lahir ya, tahun 94 ya. Saya udah belajar tuh stroke. Pulang dari sana kita, mulai bertugas di unit stroke RSCM. Setelah itu kami memberikan pelatihan, tapi waktu itu hanya pelatihan kepada perawat yang bertugas di unit stroke. Nah, kira-kira 10 tahun yang lalu, kita kan belajar terus tentang yang update, ternyata tata laksana stroke yang baik ini dimulai dari pre-hospital. Kan kita di rumah sakit hanya nunggu ya. Jadi harusnya yang diberi pelatihan teman-teman perawat puskesmas, perawat klinik, perawat komunitas, itu yang harus diberikan edukasi atau informasi bahwa kalau stroke cepat bawa ke rumah sakit. Apa sih yang dilakukan untuk menolong pasien stroke gitu ya. Jadi dimulai dari pre-hospital dan IGD. Apa peran perawat? Perawat berperan penting pada kecepatan waktu sejak pre-hospital hingga di IGD. Pada tahun 2002, Karosela ini menerbitkan namanya Rantai Keselamatan Stroke. Ada 7D. Nah, pada tahun 2020, ini AHA melengkapi dengan 1D lagi, disposition. Jadi D yang pertama adalah deteksi stroke atau bukan, kemudian segera hubungi PSC, segera bawa ke rumah sakit menggunakan ambulan, di IGD data dilakukan pemeriksaan secara cepat, lakukan CT scan secara cepat, dokter harus memutuskan kemudian pengobatan mana yang paling tepat untuk pasien, selanjutnya D terakhir disposition. Jadi setelah ditangani di IGD, pasien harus segera dipindah ke unit stroke. Ini adalah Eee, apa, panduan atau guideline dari AHA yang tahun 2020. Kita coba bahas satu persatu teman-teman semua ya. Pertama adalah deteksi, stroke apa bukan ya, ini ada gampang banget teman-teman. Ingat aja fast, fast itu artinya cepat. Nah tadi kan saya bilang ya, stroke itu serangan otak, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit, cepat, fast. Tapi bisa juga ini lagunya singkatan. F itu adalah wajah. Anjurkan pasien tersenyum, kayak gini, gitu ya. Tunjukkan gigi, lihat mulutnya mencong enggak. Nah, itu tanda pertama. Yang kedua, suruh pasien angkat kedua lengan, dihitung dalam 10 detik apakah salah satu jatuh. Yang ketiga S, ini speech, ada gangguan bicara enggak? Gangguan bicara ini macam-macam ya, ada afasia ekspresif, ada afasia global, ada afasia responsif, ada dysarthria, pelo, celat, gangguan dalam artikulasi kata. Nah, T-time secepatnya bawa ke rumah sakit karena waktu sangat berharga untuk pasien. Untuk Indonesia sudah diterjemahkan dalam slogan segera ke rumah sakit. Apa tuh singkatannya? Senyum tidak simetris, gerakan separuh badan mengalami kelemahan, bicara pelo atau tidak bisa bicara, kebas atau baal separuh badan, rabun, gangguan pandangan mata, kemudian sakit kepala
atau bisa vertigo atau dizziness ya, bermacam-macam. Kalau ada gejala ini, segera ke rumah sakit. Sama ya, intinya adalah bawa pasien segera ke rumah sakit. Nah, di berikutnya adalah dispatch, hubungi Public Safety Center. Di Indonesia, PSC ini bisa Anda hubungi, mereka tempatnya adalah di Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten, atau Provinsi. Setelah itu, petugas PSC ini harus segera menghubungi sopir ambulan untuk menjemput pasien ke rumah. Nah, AHA menerbitkan panduan nih teman-teman. Kalau PSC tadi menghubungi sopir ambulan, itu harus kurang dari 90 detik. Jadi kurang dari 2 menit ya. Harus segera ke tempat pasien, jemput pasien kurang dari 8 menit, selanjutnya segera dibawa ke rumah sakit. Nah, di berikutnya delivery. Setelah dijemput pasiennya, segera antar ke rumah sakit. Tapi ada syaratnya. Petugas ambulan adalah minimal 2 orang perawat yang salah satunya memiliki SIM. 3 boleh nggak, Bu? Boleh. 1 boleh nggak, Bu? 1 tapi perawatnya di belakang ya bersama pasien. Yang driver biasa nggak apa-apa. Karena yang satu tuh harus bisa mengemudikan mobil atau memiliki SIM. Nah, PSC yang saya katakan tadi bisa di, Dinkes kabupaten, kota, atau provinsi, tetapi di Lombok, nggak tahu ada teman dari Lombok nggak nih, di Mataram, itu bagus sekali, rumah sakitnya punya tim PSC 119. Jadi kalau ada pasien stroke tekan 119, ini sama untuk seluruh Indonesia teman-teman. Mereka, punya staf yang sangat banyak, ini bagian dari IGD. Jadi PSC di Mataram itu di bawah koordinasi dari, kepala instalasi IGD. Ini contohnya mereka juga punya senternya ya, punya call centernya lengkap, petugasnya ada 30, ada dokter umum, ada perawat, bahkan ada motor katanya kalau susah misalnya masuk gang gitu ya, mereka punya motor, ini DKI juga sama punya motor. Ini petugasnya pakai seragam khusus, jadi kalau ada panggilan ada yang stroke, mereka akan segera datang untuk menjemput pasien. Nah, sekarang adalah peran perawat di pre-hospital. Ini saya sampaikan demikian, bisa di ambulans, bisa di klinik, bisa di puskesmas, bisa di rumah ya. Yang pertama apa? Tinggikan posisi kepala tempat tidur 15 sampai 30 derajat, kemudian cek saturasi oksigen. Apabila saturasinya kurang dari 95%, segera berikan oksigen 2 sampai 3 liter menggunakan nasal kanul. Monitor TTV, semua harus dimonitor, tekanan darah, nadi. Tekanan darah tentunya pasien nggak boleh tinggi, nggak boleh rendah. Kemudian nadi, awasi apakah ada aritmia atau tidak. Kemudian pernafasan, apakah pola nafasnya normal? Karena ada beberapa pola nafas tertentu yang menunjukkan bahwa lesinya pasien itu di batang otak. Kemudian yang keempat adalah suhu, ini penting. Pasien stroke tidak boleh panas, sehingga kalau ada kenaikan 1 derajat saja sudah harus segera diturunkan dengan obat atau dengan antipiretik. Kemudian lakukan pemasangan EKG, perekaman EKG 12 lead. Apabila ada aritmia, segera pasang monitor EKG. Masih di ambulan ini, cek kadar gula darah sewaktu, berikan insulin bila tinggi, berikan dextrose bila terlalu rendah, kemudian segera pasang infus, berikan cairan yang bersifat isotonik, misalnya NaCl 0,9%. Jangan berikan makan atau minum atau obat melalui oral kalau Anda belum yakin bahwa pasien memang tidak ada disfagia. Perawat yang di belakang tadi menghubungi dokter, yaitu melakukan namanya pre-notifikasi, penjelasan awal. Jangan lupa selama di ambulan tadi juga dianamnesis ya, pasien dan keluarganya. Keluhan utama apa? Yang penting lagi onset gejala, mulai jam berapa serangan stroke-nya. Kemudian riwayat kesehatan yang lalu, apakah ada riwayat hipertensi, jantung, darah tinggi, stroke. Kemudian juga apakah pasien minum obat untuk anti pembekuan darah. Karena itu nanti akan sangat berpengaruh apakah pasien bisa diberikan trombolisis atau tidak. Nah, prenotifikasi Ibu dijelaskan ke siapa ya? Perawatnya mesti nelpon kemana? Ya, dalam tata laksana stroke yang saat ini mulai tahun kemarin 2023,
Kemenkes itu sudah membuat stratifikasi rumah sakit bukan tipe A, tipe B, tipe C, tapi berdasarkan kemampuan atau kompetensi rumah sakit tersebut. Awalnya ada 4, mulai dari dasar sampai paripurna. Mulai tahun ini yang dasar sudah dihapus, karena harapannya semua adalah dasar. Jadi semua rumah sakit harus mampu memberikan trombolisis. Nah, selanjutnya adalah madya. Madya ini yang memiliki cath lab atau untuk intervensi vaskuler non bedah. Kemudian yang utama ini adalah ditambah lagi intervensi vaskuler bedah, jadi harus ada dokter bedah saraf, harus ada OK. Yang terakhir paripurna adalah sebagai pengampu. Nah, sebagai pengampu ini ada 8, ada Rumah Sakit PON, ada RSCM, ada Dr. Sutomo, kemudian Surabaya, kemudian ada Semarang, ada Jogja, ada Dr. Wahidin, ada Medan, ada Padang, ya, semua ada 8. Itu sebagai rumah sakit yang paripurna. Apa saja isi pre-notifikasi? Jadi kalau kita bicara begini berarti harus ada sistem radio kontrol ya. Kalau saat ini kebanyakan masih pakai HP ya supir ambulan atau petugas ambulannya. Harus ada radio kontrol, apa sih jelaskan tadi hasil fasnya gimana, TTV gimana, oksigen, apakah ada kejang, apakah ada afasia, onset gejalanya berapa jam, kemudian obat-obatannya apa yang dikonsumsi, riwayat penyakit, kemudian jangan lupa kadar gula darah sewaktu berapa, apakah diberi insulin atau tidak, dan estimasi waktu tiba di rumah sakit. Jadi perawat di ambulan udah ngomong nih misalnya gini, "Dok nih 10 tahun 10 tahun coy, 10 menit lagi saya sampai ya Dok." Jadi begitu udah nyampe nanti, tim struknya udah siap di IGD. Nah, ini seperti apa yang kita, harapkan bahwa pasien yang datang dengan ambulan tentunya akan ditangani lebih cepat, karena tidak melalui triase lagi. Jadi nanti pasiennya langsung diantar ke ruang CT scan untuk dilakukan pemeriksaan CT scan tanpa kontras untuk mengetahui apakah ada perdarahan. Apabila tidak ada perdarahan, nanti diperiksa lagi apakah pasien kandidat untuk pemberian trombolit RTPE. Nah, agak berbeda apabila pasien datang dengan mobil sendiri. Karena kan belum ada pemeriksaan, sehingga pasien di IGD harus dilakukan triase, kemudian dilakukan pemeriksaan yang lain, tapi ada batas waktunya, harus triase kurang dari 5 menit, diperiksa dokter dari neurologi sebagai ketua tim stroke kurang dari 15 menit, dilakukan CT scan kurang dari 25 menit, hasil CT scan selesai kurang dari 45 menit, dan kurang dari 1 jam pasien sudah harus mendapatkan terapi trombolisis intravena. Itu adalah standar dari American Heart Association. Nah, apa peran perawat berikutnya? Kalau tadi kan kecepatan waktu ya, di IGD ini perawatlah yang bertugas mengaktifkan kode stroke. Jadi begitu udah biasanya kan yang nerima ada security misalnya ya, security nanya kan, "Bu, ini kenapa nih?" "Oh, ini lumpuh sebelah," bilang perawatnya, "Suster ada pasien nih," katanya, "pasien stroke." Langsung diaktifkan kode stroke. Nah, itu kode stroke nanti kita bicara ya, bermacam-macam. Apa itu kode stroke? Kode stroke adalah suatu upaya terstruktur untuk menangani pasien stroke fase akut secara cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau rumah sakit sudah memiliki tim kode stroke yang solid, itu akan mampu memperpendek waktu door to needle, ya, yang pada akhirnya nanti akan membuat, outcome pasien juga akan jadi meningkat. Nah, kode stroke ini, tadi semua harus cepat, ada timnya ya, terutama adalah yang pasien kurang dari 4,5 jam. Itu nanti untuk, pemberian trombolisis berikutnya. Nah, ini berikut ini adalah yang saya sampaikan tadi, kita sebut dengan door to needle, dari mulai pasien tiba di IGD sampai, mendapatkan terapi trombolisis. Nyampe IGD kita tulis sebagai 0 menit ya, mulai ada, stopwatch-nya jalan. Dokter periksa triase kurang 10 menit. Ini kami di rumah sakit PON sekarang bisa hanya paling 3 sampai 4 menit, kurang 5 menit ya. Kemudian dokter neurologi periksa kurang 15 menit, kalau kami juga kurang dari 10 menit karena dokter neurologinya jaga 24 jam. Kemudian CT scan selesai kurang dari 25, hasilnya selesai kurang dari 45, dan juga obat masuk kurang dari 60 menit. Siapa saja tim stroke yang di IGD? Menurut AHA minimal 4. Jadi ada dokter spesialis saraf, ada perawat, ada radiologi, dan ada petugas laboratorium.
Hanya kalau di rumah sakit PON karena pusat rujukan, kami dokter neurologinya itu jaga 24 jam, ada dokter anestesi jaga 24 jam, dan dokter bedah saraf jaga 24 jam. Sehingga untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu komplikasi pada pasien stroke yang mendapatkan terapi trombolisis, sehingga pasien bisa tertolong dengan cepat. Bagaimana Ibu kalau kami rumah sakit kecil, dokter neurologinya mungkin hanya satu atau 2 itu bisa disiasati dengan adanya perbedaan, pola. Apabila jam kerja kan, dokter neurologi pasti ada pagi ya, tetapi ada dokter umum juga kemudian nah apabila untuk di luar jam kerja, sore malam atau Sabtu Minggu, tetap yang di IGD adalah dokter jaga, kemudian bisa juga dokter jaga dari unit stroke dilibatkan, dokter neurologinya cukup dari rumah saja, nanti on call. Jadi dokter bisa melaporkan, "Lapor Dok ada pasien baru stroke, onsetnya 2 jam, tandanya bla 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 bla, bagaimana Dok? Ini hasil CT scan tidak ada perdarahan." Nah, nanti dokter akan memutuskan dari rumah, apakah terapi trombosis atau tidak. Tapi yang memberikan boleh dokter umum dan bersama-sama dengan perawat. Nah, selain tadi mengaktifasi kode stroke, ini ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kalau perawat berperan sebagai koordinator tim stroke, itu door to need lebih memendek. Demikian juga apabila perawat jadi responder, jadi stroke alert activator, jadi clinical nurse practitioner, ataupun sebagai case manager, semua hasilnya sama. Kalau perawat berperan sebagai yang saya sebutkan ini, door to need-nya adalah akan memendek. Nah, di IGD tadi ya, tim stroke tadi, sudah siap apabila sudah ada, pre-notifikasi dari ambulan. Kalau tidak ada berarti pasien harus dilakukan, triase dulu. Nah, triase ini pada saat Anda di rumah sakit umum mendapat banyak kasus, diharapkan pasien stroke ini diprioritaskan, sama prioritasnya apabila ada pasien serangan jantung. Karena apa? Sama-sama punya therapeutic window ya, punya jendela kesempatan. Berikut adalah salah satu contoh formulir kami, formulir triase. Formulir triase nggak usah banyak-banyak teman-teman saya, kalau bisa 1 lembar, bahkan kalau bisa 3/4 atau setengah lembar udah cukup. Karena selanjutnya pasien harus lakukan CT scan segera, tanpa kontras jangan lupa ya. Nah, D berikutnya adalah decision. Decision di sini keputusan nih oleh dokter jaga di IGD. Yang pertama, apakah pasien kandidat untuk RTPA? Yang kedua, apakah pasien kandidat untuk dilakukan mechanical thrombectomy? Yang ketiga, apakah pasien harus masuk ICU? Ini khususnya adalah pada pasien stroke yang mengalami penurunan tingkat kesadaran, yaitu GCS-nya kurang dari 8. Itu wajib dilakukan intubasi, pindah ke ICU. Selanjutnya, dokter akan memutuskan juga pasien perlu operasi atau tidak. Misalnya pasien stroke dengan stroke perdarahan, tiba-tiba ada tanda-tanda peningkatan TIK, dilakukan CT scan, hasilnya sudah ada midline shift yang menunjukkan bahwa ventrikelnya sudah mulai terdesak ke samping. Nah, apabila desakannya itu lebih dari 1 senti, itu bisa harus segera dilakukan, eee, operasi, baik pemasangan mungkin untuk dikompresi dulu ya, pemasangan EVD untuk mengurangi tekanan, atau bisa dilakukan evakuasi hematum, tergantung pada hasil keputusan dari dokter bedah saraf. Yang terakhir, keputusan dokter adalah apakah pasien langsung bisa masuk ke ruangan rawat inap, misalnya unit stroke atau stroke ward ataupun stroke corner. Nah, ini salah satu tadi saya akan kuatkan di sini teman-teman semua ya, bahwa peran perawat tadi yang antara lain adalah memberikan terapi trombosis. Nah, apa sih terapi trombolisis itu? Sebentar, ya. Terapi trombolisis adalah suatu obat yang kita kenal dengan RTPA atau Recombinant Tissue Plasminogen Activator. Obat ini apabila diberikan dalam waktu kurang dari 4,5 jam pada pasien-pasien yang tertentu, artinya tidak semua pasien stroke bisa ya, itu akan memperbaiki outcome pasien. Obatnya adalah seperti ini. Trombolis ini yang beredar di Indonesia hanya satu merek, yaitu Actilase. Actilase ini kemasannya adalah 50 miligram,
Ada 2 botol, yang satu adalah serbuk yang berisi Actelise 50 miligram, yang satu adalah cairan pelarut yang berisi 50 mili. Jadi nanti kita ada, apa, sebetulnya kalau kita, kalau workshop juga kalau nanti waktunya masih cukup akan saya sampaikan bagaimana cara mengoplosnya karena harus menggunakan keterampilan khusus. Ini tadi sudah. Nah, kalau AHA itu merekomendasikan door to needle ada kurang dari 60 menit, sekarang kita berkejaran dengan waktu. Ini dokter, Tomek dari CES-nya ini, beliau menyatakan di negaranya rata-rata door to needle sudah 22 menit. Kami di rumah sakit PON saat ini bisa mencapai rata-rata kurang dari 42 menit. Nah, kenapa? Karena hasil penelitian menunjukkan makin cepat makin bagus. Jadi kalau pasien stroke cepat dibawa ke rumah sakit, cepat ditolong, itu hasilnya insya Allah akan, lebih baik gitu ya dibanding yang dibawa datang terlambat. Tetapi sayangnya tidak semua pasien stroke bisa mendapatkan terapi trombolitik. Ada kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusinya yang pertama, diagnosis harus stroke iskemik. Jadi tidak boleh stroke perdarahan. Bagaimana kita tahu bahwa pasien tersebut stroke iskemik adalah berdasarkan hasil CT scan tanpa kontras atau MRI. Karena kadang-kadang kalau di rumah sakit swasta mereka lebih milih MRI tidak apa-apa, asalkan bisa dilakukan secara cepat ya. Kemudian yang kedua, onset gejala kurang dari 4,5 jam. Yang ketiga, keluarga pasien setuju, pasien dan keluarga setuju karena ini ada risiko komplikasi, jadi harus diberikan edukasi yang cukup. Kemudian nilai NIHSS adalah lebih dari 2 atau kurang dari 24. Apa sih NIHSS? NIHSS adalah National Institute Health Stroke Scale. Ini suatu alat ukur untuk mengetahui tingkat keparahan stroke. Kalau 0 itu adalah normal, kalau 42 nilai tertinggi itu sangat berat. Jadi indikasi untuk trombolisis ini kalau pasien tidak terlalu ringan atau juga tidak terlalu berat ya. Kalau terlalu berat juga nanti berisiko untuk pasien. Yang terakhir adalah usia pasien lebih dari 18 tahun. Apa saja kriteria eksklusi? Yang tidak boleh apa saja? Yaitu apabila NIS tadi kurang dari 5 terlalu ringan ya, atau cepat mengalami perbaikan, kemudian riwayat stroke, cedera kepala 3 bulan terakhir nggak boleh, infaknya luas, kejang, perdarahan aktif, pembedahan mayor 3 bulan terakhir, perdarahan saluran kemih atau gastrointestinal 3 minggu terakhir, maaf, operasi intrakranial atau spinal, tekanan darah terlalu tinggi nggak boleh. Diastolik tinggi juga tidak boleh. Kemudian fungsi lumbal 1 minggu terakhir nggak boleh, kadar gula darah terlalu rendah, terlalu tinggi, atau jumlah platelet kurang ya, risiko perdarahan, ataupun APTT-nya memanjang. Jadi waktu perdarahan memanjang itu juga tidak boleh, dan atau pasien mendapat terapi trombolisis dalam 48 jam terakhir, itu juga kita tidak rekomendasikan. Wanita hamil menyusui tidak boleh, tetapi apabila seorang wanita menstruasi boleh diberikan RTPE. Kalau hamil atau menyusui tidak boleh. Nah, apa peran perawat pada saat pemberian terapi ini? Yang pertama, perawat harus melakukan identifikasi kembali kontraindikasi. Teman-teman, meskipun sebenarnya checklist tadi adalah yang melakukan adalah dokter, perawat di sini sebagai barrier ya. Barrier itu apa ya istilahnya ya, melindungi pasien lah. Coba kita lihat di screening tuh lihat lagi, benar nggak pasien nggak operasi ya 3 bulan terakhir? Benar nggak ini nggak benar nggak benar. Jadi itu perawat harus mengidentifikasi kontraindikasi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan NIHSS. Kapan sih pemeriksaan NIHSS ini? Sebelum trombolisis, jadi pada saat pasien stroke baru datang atau sambil menunggu CT scan selesai gitu ya, Anda periksa NIHSS. Kemudian 1 jam setelah obat masuk, 24 jam, 48 jam, dan pada saat pasien discharge. Jadi, pemeriksaan NIHSS ini kalau pasien itu trombolisis itu sampai 5 kali minimal. Tetapi apabila pasien tidak dilakukan trombolisis cukup 2 kali. Pertama datang dan pada saat mau pulang. Apa gunanya? Supaya kita tahu apakah ada manfaatnya nih pasien dirawat, apakah ada untungnya, apakah ada terjadi perbaikan. Kalau kita bicarakan, "Oh, pasien stroke yang dirawat di rumah sakit ini bagus semua dia." Buktinya apa? "Oh iya ini nih," hanya subjektif nggak bisa. Kita harus ada nilai, objektifnya. Jadi kita ukur tingkat keparahannya ya. Kemudian yang ketiga, memastikan informed consent, yang keempat ambil sampel darah.
Nah, yang dianjurkan untuk pemeriksaan lab ini hanya gula darah. Yang lain dikesampingkan dulu. Kemudian menimbang berat badan untuk mengetahui dosis. Kemudian memonitor TTV dan fotografi dan terakhir adalah memonitor komplikasi. Saya izin minum dulu ya. Nah, tadi yang pertama adalah menimbang berat badan. Bagaimana caranya? Direkomendasikan bahwa IGD itu memiliki alat seperti ini. Ini adalah kursi roda yang bisa untuk menimbang berat badan pasien. Karena beberapa pasien itu kan mengalami kelemahan kaki ya, jadi nggak bisa berdiri kan. Yang kedua, kalau tidak punya kursi roda yang ada berat badannya adalah tempat tidur. Tempat tidur yang bisa mengukur timbangan berat badan. Mengapa Bu tidak dikira-kira saja? Ini hasil penelitian menunjukkan kalau pasien atau keluarga yang mengira-ngira itu kesalahannya 20%. Kalau dokter yang mengira-ngira, wah berarti berapa nih, 70 itu. Kesalahannya 38%. Bagaimana kalau perawat yang ngira-ngira? Kesalahannya 42%. Nah, untuk menghindari hal ini, kalau Anda tidak punya timbangan berat badan, teman-teman bisa melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Anda ukur mulai dari ujung humerus sampai ke siku, ambil tengah-tengahnya, kemudian diukur berapa diameternya. Kalau laki-laki nanti kita kalikan dengan 2,592 dikurangi 12,902 kalau perempuan ini. Jadi ada nilai konstantanya. Nanti teman-teman ini boleh ditempel, di laminating, taruh di nurse station ya. Jadi tinggal ngitung aja gitu. Kalau kalau meteran kan pasti semua ada ya. Meteran kan harganya murah lah. Bagaimana prosedur pemberian ATP ini? Yang pertama adalah dosisnya. Dosisnya adalah 0,6 atau 0,9 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau di negara Amerika, di Eropa, di Australia, mereka menggunakan dosis 0,9. Kalau Asia, khususnya adalah Jepang, Cina, itu sebagian ada yang menggunakan 0,6. Bagaimana dengan di Indonesia? PNPK Stroke merekomendasikan dua pilihan. Boleh 0,6, boleh 0,9 tergantung pada keyakinan DPJP atau dokter neurologinya. Hanya sama semua. Maksimal dosis adalah 90 mg. Tidak boleh lebih dari ini teman-teman. Ya, walaupun berat badan pasien misalnya 130 kilo, tetap saja dosis maksimal adalah 90 mg. Apabila pasien mau diberikan trombolisis, pasang infus di kedua lengan, karena obat yang di lain itu obat trombolisis tidak boleh dicampur dengan obat yang lain. Jangan lupa setelah selesai di flush dengan NaCl dan sebaiknya menggunakan syring pump. Karena dosis ini adalah 10% diberikan bolus intravena, sisanya yang 90% diberikan drip. Saya berikan contoh kasus. Pasien berat badan 70 kilo. Dokter bilang kasih 0,9 ya gitu. Kita kalikan 0,9 kali berat badan pasien, di sini kita dapat 63 mg. 63 mg berarti 2 box ya. Karena satu box kan 50 mg. Kita buka 2 box, kemudian ambil 10%-nya, 6,3 mili diberikan bolus selama 1-2 menit, sisanya baru diberikan drip selama 1 jam. Ini tadi hanya gambarannya ya. Jadi ini dosisnya 0,6 atau 0,9, kemudian 10% diberikan bolus, 90% diberikan drip, dioplos atau di flush ya, di flush dengan NaCl 90% supaya tidak ada sisa-sisa pada selang infus. Berikut adalah alur atau prosedur untuk pasien yang diberikan trombolisis berdasarkan AH. Yang pertama tadi sama dosisnya ya, 0,9 mereka menggunakannya. Kemudian yang kedua, setelah selesai pemberian, segera pasien pindahkan ke unit stroke. Tapi kalau rumah sakit belum punya unit stroke, bisa di ICU. Kemudian monitor apakah ada pasien menampakkan atau ada keluhan tanda-tanda komplikasi. Misalnya apa? Nyeri kepala hebat, mual, muntah, atau pasien gelisah. Itu infus harus stop karena itu risiko jadinya pendarahan pada intrakranial.
Kemudian teman-teman harus mengukur tekanan darah secara rutin berkala, tiap 15 menit 2 jam pertama, kemudian tiap 30 menit 6 jam berikutnya, selanjutnya setiap 1 jam. Intinya adalah kita harus memonitor secara ketat tekanan darah, nadi, pernafasan, kemudian juga status neurologi ya, GCS, pupil, kekuatan otot, itu teman-teman harus sudah kompeten dalam melakukan hal tersebut. Kemudian apabila darah tinggi diberi antihipertensi, tunda dulu pemasangan NGT atau kateter atau alat invasif yang lain. Ini yang monitoring tadi, ini contohnya, contoh kertas monitoringnya. Jadi sudah saya siapkan ya, ini tiap 2 jam, ada tiap 15 menit, gitu sudah kita buat supaya teman-teman lebih mudah menggunakannya. Tapi diharapkan berupa grafik ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau manual nanti nggak kelihatan trennya. Kalau ini kelihatan nih trennya apa membaik atau menurun itu kelihatan. Nah, komplikasi terumbi apa saja? Yang pertama adalah perdarahan intrakranial. Ini biar pasien mengeluh nyeri kepala hebat, mual, muntah, gelisah, kejang gitu ya. Terjadi penurunan GCS ataupun peningkatan NHSS tadi, tingkat keparahan stroke makin meningkat. Apa tindakan perawatannya? Pertama, hentikan infus segera. Pertahankan air breathing circulation, kemudian monitor TTV, terus neurologi dimonitor secara ketat lagi, ambil darah untuk pemeriksaan. Segera CT scan ulang untuk mengetahui apakah memang betul ada perdarahan. Kemudian kolaborasi pemberian fibrinogen atau FFP ini sesuai dengan instruksi dokter ataupun antifibrinolitik. Jadi tergantung kondisi pasien. Komplikasi kedua adalah perdarahan ekstrakranial. Nah, ini juga harus hentikan infus secepatnya, pertahanan EBC, ambil sampel darah. Teman-teman harus pasang infus 2 ya, takutnya terjadi volemik ya, shock hipovolemik. Jadi teman-teman harus memperhatikan, itu namanya perawat harus pinter ya. Harus pinter, harus mengobservasi semua, monitor semua, segera melaporkan apabila terjadi yang patologis. Jadi, wah kok ini nih, ada gusinya berdarah nih gitu. Lakukan DP dulu, di DEP gitu. Kita lihat sebentar. Kalau emang terus berhenti, boleh dilanjutkan. Tapi kalau udah masih berdarah terus, langsung stop saja infusnya, ya karena risiko perdarahan lanjut. Yang lebih bahaya lagi adalah apabila terjadi shock ya, shock anafilaktik ini yang paling bahaya, bisa menyebabkan kematian meskipun angkanya kecil. Nah, tanda-tanda alergi awal itu biasanya ada urtikaria, kemudian ada angioedema. Angioedema adalah terjadinya pelebaran pembuluh darah yang mukosa, jadi lidahnya besar, bibirnya jontor ya. Yang bahaya ini kalau kena saluran napas. Jadi kalau Anda udah lihat sini hati-hati. Kalau perlu langsung pasang oropharyngeal tube. Karena kemungkinan saluran nafasnya itu bisa bengkak sehingga pasien bisa mengalami apnoe. Intervensi keperawatannya sama, hentikan infus ATPA, pertahankan EBC, hanya posisi kaki harus ditinggikan. Karena harapannya supaya darah yang mengalir ke jantung lebih banyak lagi ya, sehingga pasien kita bisa mencegah terjadinya shock hipovolemik. Kemudian berikan terapi untuk mensupres alergennya, yaitu hidrokortison ataupun klorpenamin secara intravena. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah semua pasien yang dilakukan pemberian obat RTPA ini akan sembuh sempurna? Di sini kita bisa melihat, ini data dari AHA, dari 100 pasien yang diberikan terapi RTPA ini, sebanyak 13% akan kembali normal. Sebanyak 32% akan mengalami perbaikan. Jadi misalnya sebelum RTPA, NIHSS-nya 10. Setelah RTPA dia jadi 4 atau 5. Itu namanya perbaikan. Atau status quo tetap. Bagaimana dengan perburukan? 3% akan mengalami perburukan dan 1% kemungkinan akan bisa mengalami kematian atau disabilitas berat. Jadi hanya berbaring di tempat tidur saja. Ini adalah dampak dari pemberian trombolisis tadi apabila kurang dari 3 jam. Selanjutnya, tadi ada 8D tadi, D terakhir adalah disposition. Jadi setelah selesai lakukan pertolongan pasien stroke di IGD, segera bawa ke unit stroke ya, dipindahkan ke unit stroke atau stroke ward atau stroke corner ataupun ke stroke rehab atau tergantung pada kondisi pasien. Ya, teman-teman ini slide saya terakhir, kami sudah kerjasama dengan Angel. Angel Initiative ini adalah suatu institusi yang memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan tentang tata laksana stroke.
Mereka membuat poster, "Nurse make the difference." Jadi perawat itu membuat perbedaan, tentunya, perbedaan yang mengarah positif ya. Bahwa kalau perawatnya pinter, perawatnya kompeten, tentunya juga banyak pasien yang akan tertolong, sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Ya, demikian dari saya untuk yang pertama dulu, mungkin silakan kalau mau diskusi, waktu saya kembalikan sementara kepada, Nurse Arifin sebagai moderator.